Hai, gue Dujep. Di video kali ini gue bakal merekomendasikan dua produk krim malam. Ya, krim wajah yang bisa dipakai untuk malam hari yang dapat membantu mencerahkan warna kulit Anda sekalian. Dan apa yang akan gue sampaikan di sini sifatnya personal ya. Jadi menurut pengalaman pribadi gue, walaupun demikian gue tetap berusaha untuk belajar mengenai skincare, entah itu dari baca buku atau mungkin nonton banyak video skincare dari ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan juga skincare expert. So please keep that in mind. Selain itu juga gue memfollow beberapa akun di Instagram dan salah satunya adalah Skin Sami. So shout out to Skin Sami. There's a lot information about the skincare. Itu ada kayak skincare and science. So just go follow them. Dan sebelum ke videonya silahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini. Jadi ketika dianggap ada informasi di video ini, informasinya bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan itu artinya mudah-mudahan manfaatnya pun bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. So, kedua produknya adalah ini dia. Yang pertama adalah Safi, yang kedua ada Garnier. Kita ngomongin sekilas dulu ya masing-masing dari brand ini. Kalau Safi ini sendiri merupakan brand asal Malaysia dan dia tergolong baru lah ya. Kalau misalkan kita versus dengan si Garnier. Uniknya adalah dia punya konsep promoting halal skincare, so I think it's such a big deal, especially for those Muslim. Dan dia juga ternyata animal cruelty free. Artinya kurang lebih bahwa produk atau brand ini dia tidak menggunakan hewan sebagai salah satu bahan uji cobanya dan juga tidak memiliki komposisi yang berasal dari hewani. Kalau misalkan si Garnier, lo udah tau lah ya, ini merupakan brand asal Amerika yang sudah ada di Indonesia sejak lama. Dia juga memiliki banyak produk dan target pasarnya pun sangat luas dan dia termasuk ke worldwide brand ya. Jadi produknya ada di setiap negara, hampir di setiap negara, dan tentu saja masing-masing daripada negara memiliki produk yang berbeda-beda karena pasti akan diikuti dengan kebutuhan daripada setiap individu ataupun konsumen di setiap negara tersebut. Nah, kalau kita ngomongin tentang packagingnya, keduanya memiliki dua ukuran. Si Safi ini sendiri yang gue punya ini kemasan 45 gram, harganya sekitar 50 sampai 60 ribu. Ukuran yang keduanya yang lebih kecil yaitu ukuran 20 gram, itu harganya sekitar 20 sampai 25 ribu. Sedangkan si Garnier yang ukuran 20 gramnya dia di tube seperti ini, harganya pun sama 20 sampai 25 ribu. Untuk yang kemasan lebih besarnya itu kemasan 50 gram tapi di jar kayak pot seperti ini, cuman kemasannya kaca. Harganya juga sama kisaran antara 50 sampai 60 ribu. Keduanya bisa lo dapetin di minimarket seperti Alfamart atau Indomaret, atau bahkan juga bisa di toko skincare seperti Guardian, Watson, Century, atau bahkan Dandan, atau juga bisa dibeli secara online di beberapa marketplace, katakanlah seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, atau Bukalapak. Dan untuk beberapa link pembeliannya akan gue simpan di kolom deskripsi. Jadi kalian kalau misalkan mau beli dan nyoba, tinggal klik linknya, nanti akan langsung terhubung ke tempat atau toko di mana kalian bisa beli masing-masing dari produk ini. Sekarang kita ngomongin tekstur, pengalaman gue, dan ingredients-nya. Oke, keduanya gue pakai udah cukup lama sebenarnya, atau bahkan sangat lama. Dan tentu saja keduanya tidak gue pakai bersamaan, artinya gue pakai dalam keadaan atau kondisi kebutuhan kulit yang berbeda. Nah, katakanlah untuk Safi ya, gue pakai ini sebenarnya ketika gue tidak memiliki banyak concern kulit, artinya pada saat itu gue tidak memiliki banyak masalah kulit, kecuali kulit yang kusam. Kulit yang kusam karena capek itu dia ya. Nah, ketika gue aplikasikan si krim ini ke kulit wajah gue, dia punya tekstur yang kenyal, dan tekstur yang kenyal seperti ini sebenarnya jadi kayak agak cukup lama untuk meresap ke kulit, dan gue merasakan kalau hidrasi atau yang diberikan ke kulit wajah itu kayak lebih di permukaan kulit aja kelembabannya, dan sepertinya krim dengan jenis seperti ini akan kurang cocok atau kurang pas untuk mereka yang memiliki jenis kulit berminyak. Ya dikhawatirkan tambah atau lebih berminyak ya. Dia sulfate free, dia alcohol free, dan juga paraben free, so I think it's such a good. Nah, dia punya warna putih agak pink, cuman gue nggak terlalu paham atau nggak terlalu yakin mengenai warnanya karena gue punya masalah dengan mata gue, mata gue yang pasti menurut gue sih dia warnanya nggak yang putih seperti putih kertas, tapi putih masih ada pinknya sedikit maybe. Baunya enak, bau manggis karena memang dia memiliki ekstrak
kulit manggis, yaitu adalah mangosteen extract, di mana mangosteen extract sendiri dia salah satu sifatnya adalah antioksidan. Dan antioksidan sendiri itu dia dapat membantu menangkal radikal bebas yang of course tiap hari kita pasti akan terkena radikal bebas, entah itu sifatnya seperti polusi kendaraan, asap rokok, polusi pabrik, anything, yang hal-hal tersebut pasti dan sangat memungkinkan untuk membuat kulit wajah kita mengalami kerusakan, seperti entah itu kulit menjadi lebih kasar atau bahkan juga lebih kering. Nah, dia juga punya niacinamide sebagai salah satu kandungan yang dapat mencerahkan kulit. Yang paling bisa gua notice dari produk ini adalah, jadi kalau misalkan malam gua pakai, paginya itu kulit wajah gua terasa lebih kenyal dan terasa lebih halus. Of course lah ya, ini kan dia secara tekstur dia lebih padat, lebih kenyal. Jadi menurut gue masuk akal juga ketika pagi hari setelah menggunakan ini kulit wajah gue terasa lebih halus. Especially mungkin untuk kalian yang memiliki masalah kulitnya kasar atau bahkan mulai mengendur karena itu dia radikal bebas. Produk ini sepertinya bisa menjadi rekomendasi dan bisa lo pakai. Ya mudah-mudahan cocok juga ya. Mungkin pakainya sih bisa diakalin dengan pakainya agak tipis-tipis aja. Hal lainnya juga yang terkandung komposisinya adalah jintan hitam atau habbatus saudah, di mana habbatus saudah ini sendiri dia memiliki banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, B2, B6 atau vitamin C, yang ternyata habbatus saudah ini sendiri sudah umum sebenarnya digunakan oleh dunia kesehatan dalam memelihara kesehatan. Nah, si Safi ini juga dia memasukkan habbatus saudah sebagai salah satu daripada komposisi produk-produknya, termasuk si mangosteen extract ini. Nah, salah satu sifat dari si habbatus saudah ini sendiri, dia kayak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya iritasi, yes. Dan dilansir daripada skincharisma.com, ternyata si produk ini juga ternyata dia EU allergen free. Artinya kemungkinan si produk ini dapat menimbulkan iritasi di orang yang makainya itu tergolong rendah. Jadi mungkin kalau untuk kalian-kalian yang memiliki kulit agak sensitif, ini bisa dipakai, cuman again ya tipis-tipis aja. Nah, untuk yang si Garnier ini sendiri, gue juga pakai udah cukup lama banget, malahan ini ketika gue masih kenal baru-baru dengan skincare. Nah, dia punya tekstur yang padat, tetapi ini dia jauh lebih gampang meresap ke kulit wajah. Mungkin ini bisa dipakai untuk orang-orang yang memiliki jenis kulit cenderung berminyak, karena ketika diaplikasikan ke wajah, kelembaban yang diberikan itu kayak terasa meresap ke dalam. Untuk warnanya gue juga nggak terlalu yakin, dia warnanya putih tapi agak sedikit cenderung kuning, but I'm not sure again. Nah, dia memiliki vitamin C, yaitu dari citrus lemon, dan jenis vitamin C-nya sendiri adalah kalau nggak salah ascorbyl glucoside, di mana jenis vitamin C ini sendiri dianggap lebih stabil, lebih aman, lebih lembut untuk semua jenis kulit. Kalau misalkan kita ngelihat dari si Garnier ini, selain dia punya vitamin C yang dia sifatnya antioksidan, dia juga mengandung vitamin B3 atau niacinamide yang dapat membantu mencerahkan dan juga membantu menyamarkan noda hitam, entah itu noda hitam bekas jerawat ataupun noda hitam yang ditimbulkan oleh sinar matahari yang mengandung UVA dan UVB. Karena teksturnya menurut gue tadi cepat meresap, vitamin B3 atau niacinamide ini sendiri juga dia dapat semacam sebum control atau dapat membantu mengontrol kelebihan minyak atau dapat membantu mengontrol produksi kelebihan minyak, yes. Dimana ini bisa membuat pori-pori atau penampakan pori-pori lo menjadi lebih kecil. Bukan pori-porinya lebih kecil ya, tapi penampakannya, karena salah satu penyebab pori-pori sendiri adalah genetik. Jadi menurut gue kayak penampakan pori-porinya jadi lebih kecil. Of course ini akan sangat membantu membuat kulit menjadi tidak mudah berminyak. Yang uniknya juga adalah dia memiliki yogurt. Lo bisa lihat lah ya, ini namanya yogurt Garnier Light Complete Night Yogurt Sleeping Mask. Jadi ini jenisnya lebih ke sleeping mask. Si yogurt ini kan dia sifatnya bentuk atau hasil dari fermentasi, yaitu adalah dari si Bifida ferment Lyset kalau nggak salah. Ini sifatnya probiotik, jadi ini bahan probiotik yang dihasilkan dari jenis ragi tertentu yang dimana
ini dari jenis bakteri bifida kalau nggak salah, dan salah satu fungsinya sendiri adalah untuk menjaga kesehatan kulit wajah kita dari kerusakan yang sangat mungkin ditimbulkan oleh faktor eksternal seperti polusi tadi, radikal bebas tadi. Hasilnya kulit menjadi lebih cerah, lebih halus, dan yang paling gue notice adalah dia dapat menyamakan noda hitam bekas jerawatnya itu, atau noda hitam yang karena itu dia sinar matahari yang mengandung UVA dan UVB. Keduanya memiliki kekurangan menurut gua kan, karena ini kan jatuhnya lebih ke sleeping mask, dan ini adalah krim yang dia punya tekstur yang kenyal, cukup padat, dan menurut gua ketika lo malam pakai ini, menurut gua harus banget paginya lo membersihkan wajah dengan sabun wajah. Sebenarnya bukan hal yang wajib pagi hari lo membersihkan kulit wajah dengan sabun wajah, tetapi pengecualian untuk orang-orang yang mungkin punya kulit yang cenderung berminyak, atau malamnya lo pakai sleeping mask atau memakai krim malam yang teksturnya agak berat, agak heavy, itu lo harus pakai sabun wajah. Dan usahakan untuk memakai sabun wajah yang tidak memiliki banyak busa, karena supaya tetap mempertahankan kelembaban kulit wajah. Nah, si sapi sendiri yang gua nggak suka adalah teksturnya, karena kan dia teksturnya agak berat ya, jadi agak kurang nyaman ketika dipakai. Terus juga jadi ya itu dia, kita harus nunggu karena lama meresapnya. Dan dengan tekstur seperti ini menurut gue ya kayak memungkinkan untuk menjadi lebih berminyak, especially tadi gue bilang orang-orang yang memiliki jenis kulit berminyak itu juga bisa memicu atau memungkinkan terjadinya berjerawat. Jadi even lo harus memakai ini, pakai aja nggak apa-apa, tapi tipis-tipis aja, karena menurut gua dia juga fungsi mencerahkannya masih ada, terus kulit menjadi lebih kenyal dan menjadi lebih halus. Cuman ya itu dia teksturnya kurang gua suka. Kalau si Garnier ini gue juga sama memiliki kesan pertama yang kurang baik, karena ketika dipakai ini dia menghasilkan sensasi cekit-cekit, agak panas, dimana of course ini nggak nyaman. Ini bisa lo rasakan selama kurang dari 4 hari. Jadi setelah 4 hari ke sana mungkin lo akan terbiasa. Ini mungkin semacam reaksi umum daripada kandungan vitamin C-nya sendiri. Nah, yang gue sedikit khawatir juga dari produk ini adalah dia memiliki jumlah ingredients yang cukup banyak, yaitu sebanyak 42. Dan terkadang jumlah ingredients yang terlalu banyak dalam sebuah produk skincare itu memungkinkan lebih mengiritasi pada kulit. But the end of the day, ini akan sangat tergantung daripada kebutuhan dan jenis kulit kalian masing-masing. Kalau kalian dirasa bisa mentolerin, silahkan gunakan. Tapi kalau tidak ya nggak usah lah ya. Intinya menurut gue kalau ini bisa dipakai untuk orang-orang yang memiliki jenis kulit normal cenderung kering, dan hasil yang akan didapatkan pun lebih ke untuk menghaluskan kulit, membuat kulit menjadi lebih kenyal dan juga mencerahkan. Sedangkan si Garnier menurut gue bisa digunakan untuk orang-orang yang memiliki jenis kulit normal cenderung berminyak, dan fokusnya sendiri adalah pori-pori yang terlihat lebih besar, noda hitam bekas jerawat atau noda hitam yang ditimbulkan oleh sinar matahari, sekaligus juga tentu saja dapat meratakan warna kulit wajah. So itu dia besar harapan gue di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya silahkan like dan komen di bawah, bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye bye.